melihat dan tetap memberikan push terhadap pasar domestik, pengetatan impor juga dinilai jadi kunci agar produk dalam negeri bisa benar-benar bersaing. Nah, saya ingin tanggapan Anda dari Apresindo sendiri, seperti apa penerapan pembatasan ini dan juga pengaruhnya pada permintaan sepatu. Apakah benar efektif dengan adanya pengetatan impor ini, Pak? Saya rasa permasalahan utama kita bukan sekedar impor ya, tetapi permasalahan kita pada impor ilegal. Ini harus jadi catatan khusus ya. Kalau kemudian kita bicara impor ilegal, pemerintah sepakat dulu nih, datanya betul atau enggak yang kita ajukan itu. Apakah betul-betul bahwa dalam laporan kami jumlah impor ilegal itu 3 kali lipat dari jumlah impor legal yang tercatat di BPS dan Bea Cukai. Nah, kalau kita sepakat bahwa permasalahan adalah impor ilegal, secara kasat mata itu sebenarnya ada barangnya dan itu kelihatan, dan bahkan mungkin tidak jauh dari kantor Kementerian Perdagangan, tidak jauh dari Istana Presiden, itu ada pasar-pasar yang memang kemudian dia menjual barang-barang ilegal. Kalau dalam bahasa kerennya, bahasa anak muda itu kan thrifting gitu ya, perdagangan thrifting gitu ya. Nah ini kan kalau memang fokusnya adalah untuk menjaga pasar domestik dengan menghambat impor ilegal. Nah pertanyaannya sekarang di pasar masih banyak itu barang-barang ilegal. Bahkan barang ilegal ini secara historis sudah puluhan tahun ada di Indonesia dan berbagai macam regulasi sudah diterapkan. Bahkan puncak dari data yang kami peroleh dari mungkin 12 tahun ke belakang ya, perdagangan ilegal itu paling besar itu di tahun 2014. Tetapi kemudian dia sempat mengalami penurunan di 2018. Nah, sebenarnya apa yang terjadi di 2018 itu yang seharusnya direplikasi ulang lagi. Nah, ini kan apa yang dilakukan pemerintah ini dengan adanya impor ilegal justru membuat birokrasi baru yang justru menyulitkan pelaku-pelaku yang selama ini jujur, taat aturan dan taat hukum. Nah, kalau ternyata yang taat aturan, taat hukum ini semakin sulit, apalagi nanti kalau ternyata impor ilegal masih banyak, saya rasa ya akan jadi beban yang sangat berat buat pelaku-pelaku usaha kita yang jujur, termasuk juga tentunya pelaku industri yang kita bahan baku juga susah karena bahan baku kita juga diatur dalam Permendak 36. Kalau dari HS yang terkait dengan alas kaki itu kita setidaknya ada lebih dari 100 HS yang kemudian itu diatur oleh Permendak 36 2023. 70% dari HS yang terkait dengan alas kaki itu kita dikenakan lartas yang cukup maksimal, mulai dari PI, kemudian LS, setelah RS kemudian ada Pertek, dari Pertek kemudian kita pengawasan di border. Nah ini ada tahapan-tahapan atau birokrasi-birokrasi yang semakin menyulitkan pelaku usaha yang jujur. Makanya saya rasa juga banyak teman-teman yang khawatir ke depan akan semakin sulit gitu ya. Baik. Dan mungkin terakhir dari Anda selaku pelaku usaha yang bergerak di industri alas kaki dan juga sepatu, Pak Firman, apa harapan atau aspirasi yang Anda tentunya ingin sampaikan kepada pemerintah agar regulasi-regulasi yang kedepannya akan dikemukakan oleh pemerintah dapat terus membantu berjalannya dan juga sustainability dari industri sepatu dan alas kaki di Indonesia, Pak? Pertama, saya rasa ya pemerintah harus jujur soal data ya. Data ini yang satu, ada data selisih itu ya, kita diakui dulu atau tidak. Kalau kemudian itu diakui, ayo kita bedah bersama data itu. Artinya kita bisa cari lagi data yang lebih kredibel, kemudian untuk kita elaborasi lebih jauh. Karena dari data itu kemudian kita bisa temukan selama ini impor ilegalnya itu misalnya masuknya dari pelabuhan mana dan kapan, seperti itu ya. Itu satu. Kemudian soal data, pemerintah juga harus bisa menerbitkan data selama ini siapa saja sih pelaku-pelaku yang berperilaku baik gitu ya. Artinya siapa saja sih importir yang baik, jujur, yang sebenarnya
kalau kemudian kita lihat pada undang-undang atau PP yang lebih tinggi dari Permendagri, Menteri Perdagangan itu punya kewenangan untuk kemudian menerbitkan siapa pelaku-pelaku yang baik untuk diberikan kemudahan perizinan. Artinya jangan sampai kemudian yang baik-baik itu diperlakukan sama seperti pelaku-pelaku ilegal yang nanti ujung-ujungnya justru yang baik-baik ini akan semakin tergerus dan mati.